بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إن شاء
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Tuan Guru. Sehat ya Tuan Guru ya. Alhamdulillah. Buya nampaknya belum muncul ini, Prof. Belum muncul. Kayaknya langsung dimulai sama Prof aja.
Iya, insya Allah ini langsung mulai nih. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Sallallahu alaihi tahirin wasallam. tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Tayyib ahibati fillah, para pimpinan pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan juga para dosen, para alumni ya, dan juga para mahasiswa Sivitas Akademika UIK, Sivitas Akademika UIK yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya ya Sivitas Akademika pasca sarjana ini juga diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umurnya ya, dan sebentar lagi kita mudah-mudahan menjumpai bulan Ramadan. Sebagai pengantar Ramadan perlu ada persiapan dari sisi keilmuan ya, supaya ketika ibadah itu dalam keadaan yakin tanpa ada keraguan-raguan dan juga dipenuhi dengan keikhlasan, dibingkai atas dasar ilmu. Kali ini kita sedikit menyinggung terkait masalah persiapan sholat taraweh. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait masalah pelaksanaan taraweh, karena ada semacam berita yang beredar di media sosial yang itu sempat viral ya, terkait perubahan jumlah rakaat yang ada di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang dikabarkan sholat tarawehnya yang biasanya 2-3 rakaat ya, itu kemudian menjadi 13 rakaat ya. Banyak perdebatan di media sosial, ada yang mengklaim ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi kok malah berubah rakaatnya, turun gitu, asalnya 23 jadi 13. Ada yang mengklaim lagi, orang yang seneng terawihnya 11-13, oh ini sesuai sunnah, nah kemarin nggak sesuai sunnah. Ini perdebatan kusir yang terjadi di media sosial, perlu untuk dijembatani sesuai dasar kajian-kajian ilmiah ya, supaya kita bisa memberikan pencerahan di masyarakat, khususnya di masyarakat digital ya, supaya tidak terjadi debat kusir. Tayyib, terkait masalah sholat taraweh yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, itu dikenal dengan istilah taraweh ya, tarawih ya. Yang disebut tarawih itu karena memang ada rehat, ada semacam istirahat ya, ketika di sela-sela melaksanakan sholat taraweh itu sendiri ya. Jadi ada jedahnya gitu ya, untuk rehat, untuk istirahat ya, makanya disebut tarawih ya. Dan sholat tarawih juga bisa disebut dengan istilah qiyam Ramadan ya, qiyam Ramadan. Makanya ada banyak kitab yang menulis tentang masalah ini, terkait masalah
qiyam Ramadan ya. Istilahnya apapun ya, yang penting sholat ini dilaksanakan untuk menghidupkan ya malam-malam Ramadan ya. Ini dalam rangka untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, sehingga keutamanya sangat luar biasa ya, yang sering disampaikan oleh para dai, para khatib ya terkait masalah keutamaan ini, yaitu man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan ya, imanan wa ihtisaban ya, secara dibangun di atas keimanan tadi dan ihtisab ya, ihtisaban mencari ridho pahala Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampunkan baginya dosa yang lampau ya, terdahulu ya. Dari dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga innahu man qama ma'al imam. Demikian juga kalau orang sholat ya, sholat malam tadi atau sholat tarawih tadi atau qiyam Ramadan tadi, dia berjamaah ya, ma'al imam, bersama imam, hatta yansarif, sampai selesai. Makanya kalau kita sholat tarawih itu diusahakan sampai selesai. Selesai itu maksudnya ya sampai imam sudah tuntas ya, baru bubar gitu. Jangan sholat tarawih belum selesai dia bubar sendiri ya. Ya, jangan diikutin aja. Mau sholat tarawih imamnya 23 rakaat atau 11 rakaat atau 13 rakaat, diusahakan itu sampai selesai gitu ya. Hatta yansarif ya, sampai selesai. Nah, kalau sampai selesai kutiba lahu qiyamul lailah ya, maka dia ditulis semalam penuh dia beribadah ya. Taib ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya istihbab ya, sunnah ya. Jadi ittafaqal ulama ala istihbabi salati tarawih ya. Nah, jadi ulama sepakat ya itu sunnah. Ya, sunnah. Tidak wajib sih, sunnah. Maksudnya kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalau tidak juga nggak dosa. Nah, Nabi sholat tarawih 3 hari itu dan kemudian berhenti, tujuannya supaya masyarakat tahu hukumnya gitu ya. Bahwa sholat tarawih tidak wajib, tapi sunnah, istihbab ya. Ulama sepakat, tidak ada khilaf itu. Nah, khilafnya itu adalah wakhtalafu fi annal afdal, masalah afdolnya, afdoliyahnya itu khilaf. Apakah dia sholatnya itu dilakukan secara munfarid ya, sendiri di rumah, atau dilakukan secara jamaah di masjid. Nah, itu ulama khilaf ya. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah dan jumhur, mereka berpendapat bahwa yang afdol, al-afdol, sholat tarawih itu adalah sholatuha jamaah ya. Jamaatan dengan berjamaah. Jadi sholatnya itu dengan cara berjamaah. Sebagaimana Nabi juga jamaah dengan sahabat, ya 3 malam berturut-turut itu. Kemudian di zaman setelah Nabi wafat, ya, termasuk di zaman Umar ya, itu Umar juga mengkoordinir sahabat, masyarakat ya, agar mereka melaksanakan tarawih itu dengan berjamaah. Ini yang afdal ya. Jadi ulama tadi sepakat ya, sepakat kalau sholat tarawih itu istihbab sunnah ya, hukumnya, dan khilafnya itu masalah apakah sholatnya sendirian di rumah ataukah bagus di masjid. Maka jumhur menjawab, mayoritas ulama menjawab bagusnya di masjid ya, atau dilakukan dengan berjamaah. Nah, kemudian masalah jumlah rakaat taraweh itu atau bilangan taraweh ya, sholat taraweh itu sifatnya adalah tanawu ya. Tanawu sifatnya adalah alternatif ya, variatif itu ya, ikhtilaf tanawu. Jadi artinya apa? Pilihan ya, bukan harus dipaksakan gitu, bukan tanazu ya, bukan harus dipaksakan. Harus 23, harus 11, harus 13, tidak ya. Nah, ikhtilaf tanawu tadi, sifat jumlah rakaat sholat tarawih itu sifatnya adalah pilihan tadi ya. Pilihan itu artinya kalau ada orang sholat tarawih dan witirnya 23 rakaat atau 13 atau 11, monggo silakan ya, itu takhir sifatnya ya, alternatif itu. Nggak boleh saling menyalahkan gitu, nggak boleh tanazuk, apalagi membid'ahkan atau mengkafirkan, itu tidak boleh ya. Karena ini sifatnya sifat masalah pilihan gitu ya. Ya. Jadi
di sini harus dipahami ya, sehingga tidak terjadi semacam tanazu atau perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak boleh mengklaim tadi kayak di media sosial ya, mengklaim kalau yang 13 rakaat ini sesuai sunnah, yang 23 rakaat itu bid'ah, mentang-mentang yang biasa dilakukan teman NU misalkan. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh mengklaim juga yang 11 rakaat bid'ah itu biasa dilakukan oleh teman-teman di Muhammadiyah. Nggak boleh juga seperti itu ya. Nggak boleh juga yang kemudian mengklaim yang 13 rakaat, oh ini dilaksanakan nih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau di Mekah, di Madinah. Tidak juga seperti itu ya. Jadi, kesimpulan dari jumlah rakaat salat tarawih itu sifatnya takhyir ya, pilihan alternatif. Dan khilafnya tanawu ya, bukan tadad atau tanazuk tadi ya. Ini harus dipahami. Jadi kalau ada orang salat tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat atau 23 rakaat atau di zaman Imam Malik di Madinah dulu 39 rakaat atau 41 rakaat terserah. Dulu itu sudah ada perbedaan seperti itu dan ulama tidak mempermasalahkannya. Ya intinya adalah menghidupkan malam aja gitu ya, qiyam qiyam Ramadan ya. Nah, dan itu pun ada hadisnya ya, ada hadisnya. Nah, contoh ya misalkan yang 11 rakaat. 11 rakaat itu pun formatnya bisa 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-2-2 ya, 22 sampai 8 kemudian 3 atau 2-2-2 sampai 5 plus 1 itu juga bisa seperti itu ya. Nah, hadisnya juga ada ya, hadis Bukhari, Muslim. Ini formatnya 4-4-3 ya. Jadi ketika ditanya bagaimana tentang qiyam Ramadan Nabi gitu ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrah rakaat. Jadi Nabi di Ramadan maupun di luar Ramadan beliau sama. Kalau qiyam qiyam lail, qiyam Ramadan juga itu ihda asyrata rakaat. Jadi 11 rakaat ya. Nah, 11 rakaat itu pun formatnya yusolli arba'an ya, 4-4 tadi itu ya. Jadi 4 rakaat ya, kamu nggak usah tanya lah bagusnya bagaimana, fala tas'al ya, an husnihinna wa tulihinna. Jadi nggak usah ditanya bagusnya bagaimana, panjang bacaannya seperti apa ya. Nah, tsumma yusolli arba'an, kemudian Nabi sholat 4 rakaat lagi ya. Jangan ditanya juga itu. Nah, yang terakhir itu akhirnya ya, tsumma yusolli salasan. Akhirnya ditutup dengan 3 witir itu. Ini 4-4-3 ya. Nah, demikian juga ada yang formatnya 11 rakaat juga, 2-2-2-2-2, 10 kan, plus 1 ya. Ini juga ada riwayatnya ya, dari Ibnu Umar ya, yang menganggap tadi bahwa sholat lail masna-masna ya, dua-dua, sholat malam itu dua-dua ya. Jadi dua-dua, artinya dua-dua-dua-dua-dua tadi, ketika orang sholat malam, entah qiyam Ramadan atau qiyam lail tadi, sifatnya dua-dua-dua tadi, itu juga dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat ya. Jelas ya Ma'ah ya? Jadi 11 itu jadi formatnya boleh 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1 atau juga 2-2-2-2-3. Nah, itu juga boleh seperti itu ya. Nah, yang kemudian yang kedua, jumlah rakaatnya 13 rakaat ya, 13. Ya, 13 ya. Dalilnya mana? Ya ini ada di riwayat Bukhari juga. Jadi Imam Bukhari itu tadi meriwayatkan beberapa alternatif itu ya, sholat qiyam yang dilakukan oleh Nabi itu semua diriwayatkan oleh Bukhari dengan variatif tadi ya, jumlah rakaat ya, 11 kemudian 13, bahwa Nabi itu karena sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha asyrata rakaat. Jadi Nabi sholat juga 13 rakaat ini. Jadi sholat 13 rakaat ya. 13 rakaat. Jadi artinya kalau orang ya, dia sholat dua 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 sampai 10, kemudian kemudian 3 rakaat, atau dua 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 plus 1 juga silakan, boleh 13 rakaat ya. Ya, jadi artinya kalau ada orang sholat tarawihnya sampai 13 rakaat, nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Dan itu dilakukan oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja biasanya kalau 13 rakaat itu di rakaat pertama, 2 rakaat pertama itu ringan ya. Jadi ini khafifatain ya. 2 rakaat yang ringan ya. Jadi sebagai pembuka gitu. Nah, kemudian baru panjang 2 rakaat. Summa shalla raka'ataini tawilataini tawilataini tawilataini. Kemudian 2 rakaat panjang, 2 rakaat panjang, 2 rakaat panjang ya. Nah, jadi yang rakaat ini tadi kan 2 rakaat yang pertama ringan, kemudian 2 rakaat berikutnya panjang. 2 rakaat berikutnya panjang, 6 rakaat ini. Nah, kemudian 8 rakaatnya summa shalla ini. Ketika sampai 8 rakaat lagi, 2 rakaat lagi alias 8 itu wahuma dunal lataini qablahum agak ringan sedikit itu, agak pendek dikit. Summa shalla ini wahuma dunal lataini qablahuma. Nah, 10 rakaat, yang 2 rakaatnya tadi agak pendek lagi gitu. Summa shalla ini, kemudian 2 rakaat lagi agak pendek wahuma dunal lataini qablahuma. Dan begitu seterusnya ya. Jadi semakin ke sini rakaatnya itu agak agak ringan ya. Nah, kemudian baru witir dan itu jumlahnya 13 rakaat ya. Taib. Nah, kemudian ada lagi jumlah sholat tarawih yang 23 rakaat. 23 rakaat. Nah, 23 rakaat ini definisinya adalah 10 kali salam ya, plus witir. Jadi 10 kali salam plus witir ya. Itu 23 rakaat ya. Jadi 23 rakaat ya. Ini juga terjadi di zaman Nabi SAW yang itu kemudian menjadi fikihnya Imam Syafi'i ya. Kenapa Imam Syafi'i tadi itu memilih 23 rakaat? Karena beliau melihatnya itu di jalur tengah gitu ya. Karena kasusnya masalah salat tarawih tadi kan ada 11 rakaat, ada yang 13. Nah, ternyata ada yang lebih banyak lagi yaitu 39 ya, 39 rakaat ya. Ini terjadi di zaman Imam Malik ya. Di zaman Imam Malik ya. Jadi tarawih itu 39 rakaat ya, termasuk witir tadi ya. Alias 36 rakaat itu tarawihnya, kemudian 3 rakaat witirnya ya. Dan dalam madzhab Malikiyah ya, Imam Malik itu nggak mengizinkan untuk dikurangi. Artinya memang seperti itu 39 dulu di Madinah ya. Ya. Dan penduduk Madinah pun waktu itu 39 rakaat ya. Jadi di zaman Imam Malik ini. Nah, Imam Syafi'i tadi ketika melihat fenomena masalah salat tarawih tadi antara 11, 13, 39 itu beliau memilih yang tengah saja. Makanya madzhab Syafi'iyah itu pertengahan ya. Pertengahan yaitu ngambil yang 23 tadi ya, 23 rakaat ya. Nah, di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah juga sama begitu ya. Jadi amalan ahli Madinah juga khususnya di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu juga sama di dalam kitab hadis Musnad Ibnu Abi Syaibah tadi menjelaskan sama apa yang terjadi dan juga dijelaskan oleh Imam Malik tadi ya. 36 rakaat ya. Ya. Jadi 36 rakaat ya. Jadi yusalluna sittah wa thalathin rakaat. Jadi mereka itu sholatnya ya sittah wa thalathin ya 36 rakaat wa yutirun dan mereka witir bisalasin dengan 3 rakaat. Artinya 36 plus 3, 39 gitu. Jadi kalau ada jamaah ya atau sivitas akademika mau sholat 39 rakaat ya monggo silakan aja gitu ya. Tapi perlu disosialisasikan hadis ini ke masyarakat supaya nggak terjadi konflik. Loh ini kok aneh. Oh, masjid ini 39 bid'ah nanti. Enggak bid'ah ya. Cuman harus disosialisasikan ke masyarakat ini ada hadisnya juga gitu ya. Alias tidak masalah orang sholat tarawih 39 rakaat ya. Nah, sehingga di sini dari rakaat-rakaat yang berbeda tadi 11, 13
23 sampai 39 ya. Itu sifatnya tadi tanawu ya, alternatif ya. Maka kita sebagai masyarakat akademisi punya kewajiban untuk tadi dewasa dalam menyikapi perbedaan dan juga mengedukasi masyarakat supaya tidak fanatik tadi ya, supaya mereka juga dewasa menyikapi perbedaan itu. Nggak usah dipermasalahkan ya, masalah jumlah terawih. Yang masalah itu yang nggak terawih itu tadi ya. Jadi ini no problem kalau jumlah-jumlah rakaat itu sifatnya variatif ya. Makanya tadi Imam Syafi'i itu melihat pertengahan aja. Kenapa 23? Yaitu tadi ra'aitun nas yakumu nabil Madinah bitis'in wa thalathin wa bi Makkah bi thalathin wa isrin. Waktu itu saja ya di zaman Imam Syafi'i itu antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram tuh udah beda gitu. Artinya di Masjid Nabawi itu di zaman Imam Malik ya 39 terawihnya. Kalau di Masjidil Haram 23 gitu ya. Walaysa fi syai'in min dzalika dhiqun. Jadi nggak ada masalah. Nggak perlu diperdebatkan ya, nggak perlu merasa sempit, no problem itu ya. Masalah hitungan rakaat salat tarawih ini ya. Bahkan Imam Ibnu Abdil Bar ya, itu beliau malah tidak membatasi, silakan mau 11, 13, 23, 39 atau mau 1000 rakaat juga terserah ya. Mau salat tarawihnya sampai 101 rakaat misalkan atau 1001 ya mampu kalau mampu ya silakan ya. Karena ya sahabat itu dulu ya kayak Utsman itu ya ketika sholat malam itu juga beliau pernah membaca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat. Ada sahabat ya, tabiin juga ada. Jadi variatif tergantung kemampuan tadi ya. Tapi kalau untuk mengkoordinir masyarakat, pendekatan dakwah bil hikmah ya kita melihat keadaan jamaah ya. Jadi kita melihat keadaan jamaah itu yang paling bijak ya. Ya kalau jamaahnya masyarakatnya biasa 23 ya silakan 23. Biasanya baca khatam sampai 30 juz monggo silakan kayak di teman-teman di mana itu ya di Temboro itu ya. Terawih sampai 30 juz itu semalam khatam. Silakan kalau mampu ya. Tapi kalau seandainya dipaksakan satu malam misalkan 30 juz masyarakatnya malah bubar jadi fitnah ya jangan ya. Atau dipaksakan satu malam 1 juz masyarakatnya malah tadi bubar, malas ke masjid malah jadi fitnah ya jangan. Ya kadang sekedarnya aja. Tapi kalau masyarakatnya kayak di Mekah, Madinah memang orang datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu untuk ibadah itu memang dia jauh-jauh berangkat naik pesawat untuk ibadah ya silakan 1 juz per malam misalkan ya karena memang tujuan mereka memang fokus untuk ibadah. Nah, masalahnya di masyarakat kita itu macam-macam orangnya ya makanya harus disesuaikan saja masalah eh, hitungan rakaat ini bisa 11 bisa 13 bisa 23 bisa 39 bisa juga tak terbatas ya jadi silakan mana yang sesuai dengan keadaan dan mana yang mampu gitu ya. Tayyib. Jadi ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tadi alternatif pertama ya silakan sholat tarawihnya 11 atau 13 ya dan begitu seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, Pak. Untuk sholat tarawih ini diakhiri dengan witir ya, diakhiri dengan witir ya. Diakhiri dengan sholat witir. Nah, dalam kaidah itu kan witir itu sebagai sholat penutup. Nah, bagaimana kalau kita sudah jamaah di masjid 11 rakaat, 13, 23 dan seterusnya tadi ya. Kepengen sholat lagi di rumah boleh nggak? Ya boleh. Nanti misalkan dia bangun jam 1, jam 2 mau sholat malam lagi gitu. Boleh nggak? Boleh. Lah, itu hadisnya kan witir sebagai sholat penutup. Nah, bagaimana alternatifnya ya?
Jadi bagaimana alternatifnya? Jadi alternatifnya yang pertama ya, alternatif yang pertama ya, orang boleh melakukan sholat tadi terawih ya, kemudian tanpa witir. Karena dia nanti mau terawih lagi atau mau sholat lagi di akhir malam dan baru ditutup. Itu juga boleh. Itu alternatif pertama. Alternatif yang kedua itu dengan cara tasfi' ya, menggenapkan ya. Menggenapkan itu artinya kalau sudah witir di masjid tadi, maka ketika mau sholat lagi nanti di akhir malam gitu, maka caranya adalah tasfi' sebagaimana dilakukan oleh Utsman ya. Tasfi' itu digenapkan. Artinya sholat 1 rakaat dulu atau 3 rakaat yang menggenapkan witir yang tadi di awal malam ya. Setelah genap ya salam ya kan. Misalkan orang menggenapkan dengan 1 rakaat atau 3 rakaat ya, salam. Nah kemudian berdiri lagi, sholat semaunya ya, seberapa rakaat terserah. Kemudian ditutup witir lagi. Itu namanya tasfi' ya, itu namanya tasfi' ya. Jadi tasfi' seperti itu dibolehkan ya. Caranya seperti itu. Taib. Nah, kemudian kalau witir bacaannya apa? Bacaannya surat Sabbihisma Rabbikal A'la ya. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kemudian Kulhu ya. Atau ditambah Kulhu dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ya. Jelas ya. Jadi setelah witir baca doa yang biasa itu Subhanal Malikil Quddus dan seterusnya. Nah, adapun kunut ya, kunut witir kita ringkas-ringkas saja. Nah, kunut witir itu apakah setiap malam atau ketika pertengahan Ramadan saja, malam 15? Maka di sini ada 2 pilihan ya. Jadi ada 2 pilihan. Nah, pilihan yang pertama dalam mazhab Syafi'iyah itu kunutnya adalah ketika sampai di malam 15 ya atau pertengahan Ramadan ke atas ya. Malam 15, malam 16 dan seterusnya. Kalau malam pertama sampai malam ke-14 itu sampai pertengahan itu tidak ada kunut. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah ya. Adapun ya mazhab yang lain itu ya bisa kunut Ramadan tiap malam ya. Sebagaimana yang dipraktekkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tiap malam itu kunut kunut witirnya itu. Nah, ini madhab Hanafiyah ya. Ini madhab Hanafiyah. Ada riwayatnya dari Ibnu Mas'ud ya, ada riwayatnya. Jadi artinya kalau seandainya ya ada orang sholat taraweh kemudian witir, tiap malam dia kunut nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak di Masjid Masjid Nabawi. Tapi kalau kunutnya pertengahan Ramadan saja juga tidak ada masalah. Itu madhab jumhur ya dan Syafi'iyah ya. Tapi ahibati fillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masalah berikutnya, ketika kita sholat tarawih tadi duduk setelah 2 rakaat atau 4 rakaat salam, istirahat, diisi apa? Ya isi zikir, terserah mau zikir yang tasbih, tahmid terserah. Ya, ketimbang apa diem wae gitu ya. Enggak ngapa-ngapain mending mulutnya qomat kamit, baca tasbih, baca tahmid, takbir dan seterusnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ya, secara singkat, pas waktunya sudah habis. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Buya sudah ada Buya? Belum ada Ustaz. Oke, berarti cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, Prof. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum, mangga semuanya, semuanya Oke. berdiri.